namanya itu, aku takut banget, takut kena pukul, soalnya dia tuh udah megang gitar gitu loh, pengen dipukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, welcome back again with me. Kembali lagi sama channel AA di Aing Gak KMG yang gak dantang gak jelas. Sekarang gue lagi sama dia guys, si Ustazah Amin yang cita-citanya jadi RT. Ya jadi Gak usah diomongin juga kali. Jadi gue pernah sekali ketemu nggak sengaja kan ya, yang kemarin nih yang di Tebet. Gue nggak sukanya ketemu dia, balik gawe lumayan malam lah. Malam nggak sih itu? Jam berapa ya? Yang shift 1 mah sore dong. shift Shift 2 2 jam 9. jam 9 guys, dewekan jam 9 dewekan ya nggak. Cewek yang mesti dibahas gitu loh, emang nggak mengandung resiko apaan? Resiko lah. Kamu pulang sendiri itu pulang sendiri sih. Pulang sendiri ya sendiri. Itu pulang sendiri. dong. Itu pulang sendiri. Ya sendirilah. Jam 9 dari dari kerjaan. jaraknya Berapa ya? Kamu nggak pernah ngukur jalan. blok kan ya? Blok gimana? Blok Oh, blok. enggak deket blok kan? Deket sih lumayan. Deket Dekat SCH. RSCH. Iya, SCH kan. Berarti ke depan abnormal, naik flyover ya nggak? Iya, naik flyover. Bukan flyover, Naik jembatan Zebra itu. cross. Zebra cross lah. Iya, jembatan penyeberangan lebih tepatnya. Iya, JPO. Nah, itu ya. Iya, berarti itu Pengasinan kan? Pengasinan Bukan sih? Pengasinan Iya kan seberangnya Pengasinan kan? nggak tahu. Pengasinan daerah apa? Ya udah salah guys, maaf. Itu Bukit Duri guys, Oh ya, Bukit Duri. bukan Pengasinan. Iya kan lumayan itu, gelap juga. Gelap ya, lumayan Experience-nya setiap lu balik jam segitu. gelap. Biasa aja sih. Ikan Bukit Duri banyak yang nongkrongnya juga bocah-bocahnya. Kalau deket daerah kosan aku sih yang nongkrong itu bocah-bocah kecil gitu, kayak anak-anak SD, anak SMP, kayak gitu doang. anak Kalau- bengkel, kan ada anak bengkel mana? bengkel yang pinggir jalan. Oh itu biasanya tongkrongan abang-abang Gojek, abang Grab. Nah iya. Nah, terus Kalau tongkrongan abang Gojek sama Grab mah udah biasa, udah CS malahan nih kan. Udah DCS. CS guys, soalnya kan namanya kasir di toko itu kan pelanggannya kebanyakan dari Gojek sama Grab, jadi udah sering ketemu gitu kan, orangnya pasti itu lagi, jadi Terus- udah biasa. Terus experience yang hampir gimana ya, yang gue mau balik malam lagi nih, gue harus diantar orang nih, pernah nggak gitu? Nggak pernah sih, alhamdulillah daerahnya itu aman gitu, nggak ada yang resek orang-orangnya itu. Jadi yang Yang lama dulu sih pertama banget baru ngerantau, tapi bukan daerah di Tebet situ. Dulu kan aku ngekosnya di daerah Cipinang tuh. siap. Aku kerjanya di ITC Kuningan, Iya. pulang balik ke Cipinang. Itu tuh harus naik angkot 2 kali. Dari Kuningan ke Kampung Melayu, dari Kampung Melayu
Cipinang. Nggak naik busway? Nggak ada jurusannya, nggak ada yang langsung jurusannya gitu loh. Kan bisa nyampe PGC kan? Jauh, muter-muter. Iya sih, tapi kan Salah lebih satu- aman. Salah satunya sih itu harus naik angkot. Dulu belum ada Gojek sama Grab, jadi susah kan. Pas awal-awal melandai. Baliknya Nah itu tuh balik sama jam 9. kayak jam 9 terus. Di jalan tuh bisa sampai 1 jam 2 jam karena saking macetnya. Namanya Jakarta ya kan, macet banget gitu. Unej. Unej. Nah terus pernah waktu itu habis pulang kerja, di baru satu kali angkot tuh dari Kuningan sampai Kampung Melayu. Nah dari Kampung Melayunya itu tuh Kampung Melayu arah Cipinang ya? adalah salah satu pengamen kan, pengamen biasa gimana sih diangkot gitu. Apa mepet? Apa? Biasa ngamen gitu loh. Iya. Tiba-tiba ada pengamen, pokoknya ngamen gitu diangkot kan. Terus Nah nggak tahu tuh pengamen itu dia tuh kayaknya mabok gitu kan. Dia habis mabok, nah dia tuh habis ngamen dia biasa minta uang kan gitu kan, minta recehan. terus Nah di dalam satu angkot itu penumpangnya nggak ada yang ngasih. Nah dia marah-marah deh tuh, marah-marah sama penumpangnya ya kan. Nah aku tuh deket banget sama si pengamen itu, aku takut banget, takut kena pukul, soalnya dia tuh udah megang gitar gitu loh, pengen dipukul gitu. iya, terus Saking keselnya dia. Nah dia akhirnya disuruh turun kan sama si sopirnya itu. Nah sopirnya udah marah-marah banget, tapi si pengamennya malah balik marah gitu. Dia sampai adu jotos gitu deh. berantem Iya. supir. Sampai jalannya tuh dikebutin sengaja sama supirnya biar si pengamen itu jatuh gitu, tapi dia nggak jatuh si pengamennya. Nah akhirnya si supirnya ngeberhentiin si angkot, terus si supirnya turun, ribut lah sama si pengamennya itu. Emang dalamnya nggak ada penumpang cowoknya? Ada, tapi ya pada diam aja, nggak pada berani gitu kan, namanya juga dia lagi mabok gitu. Namanya juga Jakarta. Malah yang kena pukulnya si supirnya, kena sampai berdarah gitu. Nah itu semenjak itu aku takut ke pulang malam. Oh, Pulang naik, apalagi naik angkot. Jadi semenjak itu kadang aku minta jemput sama abang aku kan, minta jemput. Tapi kalau nggak bisa ya mau nggak mau aku naik angkot. Tapi tuh aku nyari angkotnya tuh yang penuh gitu. Kalau yang baru 1 orang atau 2 orang penumpang aku nggak mau. Aku lebih baik nunggu lama gitu daripada cepet tapi yang naiknya sedikit. yang waktu masih di Kuningan? Iya pas di Tasik Kuningan. Kalau yang di Tebet? Kalau yang di Tebet sih selama ini sih nggak pernah nggak ada kejadian apa-apa sih. Ya paling begitu, biasa ya kan, namanya cowok. Godain. Cewek lewat ya cewek gitu. Jadi kan lo ngerantau di Jakarta udah hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun lebih. Overall pulang setahun sekali. Biasanya setahun sekali setiap lebaran. Setiap lebaran kan? Yep. Nah, kan sekarang anak kelas sekarang pada lulusan nih, ada lulusan baru yang mungkin banyak juga yang like you atau kayak kamu, Like apa? kayak like you Like. ya, jadi yang kayak kamu gitu harus growing up sendiri di kota sebesar Jakarta. Nah jadi apa ya, bukan kesan sih, apa sih kayak yang harus dilakuin itu apa aja gitu kalau mau
kalau mau merantau gitu Iya, ya. misalkan dewekan. Apalagi cewek ya kan. Iya. Apa yang harus Ya kalau disiapin? menurut aku sih kalau misalkan mau ngerantau tuh tipsnya, kalau misalkan emang nggak ada banget gitu saudara yang di sana, nyari tempat pertama, nyari tempat kosannya itu yang aman gitu, bukan kosannya aja yang aman tapi lingkungan sekitarnya juga aman. Terus cari yang dekat banyak akses gitu kayak terminal, terus Halte. aksesnya gampang, terus yang daerahnya itu rame gitu, nggak sepi banget. Maksudnya ramenya kayak Rame orang gitu, bukan yang maksudnya kayak tetangganya nggak kayak komplek gitu. kalau yang mau komplek juga bisa, yang penting aman deh, terjamin gitu kan. Iya. Nah terus sama apa ya, kalau buat nyari kerjanya sih ya sebenarnya gampang-gampang susah sih nyari kerja. Gampang lah, cewek Asal mah gampang. ya maksudnya yang sesuai sama keinginan kita gitu Iya loh. sih, sesuai passion itu susah guys. Itu tuh gimana ya, nyarinya tuh gampang-gampang susah, tergantung kemauan kita sama usaha kita sih. Enggak, soalnya Asal jangan gampang nyerah aja. iya, never give up. Soalnya Sebenarnya kalau lowongan kerja tuh pasti di mana aja pasti ada aja sih. iya benar. Itu tergantung tergantung apa ya? Tergantung lu mau ngejalanin apa enggaknya gitu loh. Jadi setiap pekerjaan itu memiliki risikonya masing-masing. Itu maksudnya. Iya, dan 80% orang Indonesia bekerja bukan di apa yang mereka suka, tapi karena apa yang mereka kebutuhan. Iya, nah, itu guys. Terus sebenarnya kalau misalkan emang misalnya dapat tawaran kerja nih, tapi tawaran kerjanya tuh nggak sesuai, misalkan nggak sesuai dengan ekspektasi gaji lah atau ekspektasi apapun gitu ya, Kenyamanan. pertamanya sih ya dijalanin aja dulu. Iya, bener. Jalanin aja dulu, terus kalau misalkan terus cintain aja dulu kerjaannya. Gitu. Kalau masalah gaji atau yang lainnya itu pasti ngikutin sih. Iya, yang penting lillahi ta'ala. Yang penting usaha dulu, terus kita juga ngasih yang terbaik sih. Gitu. Iya. Serah. Terus udah gitu. Apa lagi? Iya, perlu disiapin itu aja udah. Ya, Emang enggak sih. harus bisa bela diri misalkan gitu enggak? Bela diri ya Harus bisa sih, kalau enggak harus sih ya. harus bisa sih sebenarnya. Iyalah. Iya, namanya Jakarta, Sebenarnya baik. harus bisa. Tapi ya Jakarta juga nggak seseram itu sih. Tergantung sih. tempatnya. Kalau tempatnya yang banyak preman ya serem. Preman kayak gimana? Kayak yang di samping nih. Jadi kesimpulannya, kalau buat lulusan yang sekarang lulus, setelah pandemi ini kan ada yang kuliah mungkin, yang rezekinya alhamdulillah, ada juga yang nyambung hidup yang nyambung hidup. Jadi ya enjoy with your life, jalani, syukuri, intinya bersyukur dan ikhtiar. Jangan pernah ngeluh. Mungkin ya pas keluar sekolah 1-2 kali pekerjaan lu keluar masuk wajar lah, adaptasi. Dimana dari tadinya sekolah ya kan, masuk dunia kerja banyak tekanan, jalanin aja baik. Ya udah itu sih ya. Udah ya Gitu aja ya. ya sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Don't forget to subscribe. MIKPNG. Peace out.